Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, penuh ampunan yang selalu kita nanti-nantikan. Di bulan yang penuh berkah ini, tentunya kita berkeinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menabung lebih banyak pahala, melakukan lebih banyak amal kebaikan, agar bulan ini membawa makna bagi kehidupan kita. Tentunya kita juga ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan kita di bulan lalu yang masih kurang baik menjadi kebiasaan yang lebih baik. Salah satunya yakni bermain media sosial. Sahabat yang dirahmati Allah, media sosial tidak pernah lepas dari kehidupan kita saat ini. Bangun tidur, kita pasti buka HP. Menjelang tidur pun, terkadang rasanya ada yang masih kurang jika belum mengecek notifikasi di HP kita. Hingga tak terasa waktu kita sudah habis. Menit berubah menjadi jam, dan jam pun berlalu begitu cepat. Nah, padahal Rasulullah sudah pernah mengingatkan kita bahwasanya manusia itu banyak tertipu oleh kenikmatan waktu. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Ni'matani maubunun fihima katsiru minan nas, as-sihhatu wal faraghu." Ada dua kenikmatan yang mana banyak manusia tertipu di dalamnya, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sahabat, seringkali kita merasa punya banyak waktu, sehingga kita membuka HP yang rencananya hanya 5 menit berubah menjadi 1 jam, 2 jam, 3 jam berlalu tanpa terasa. Maka dari itu, di momen ini marilah kita sedikit membahas tentang puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi puasa media sosial, mengurangi scroll dan menambah tadabbur. Allah sudah mengingatkan kita tentang pentingnya manfaatkan waktu, dan bahwa orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu adalah orang yang merugi. Dalam Quran surat Al-Asr, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh." Dari ayat ini, Allah mengajari kita bahwasanya kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik agar tidak merugi. Bagaimana memanfaatkan waktu itu? Yaitu dengan melakukan hal-hal yang menambah keimanan kita, melakukan hal-hal yang bernilai ibadah, dan melakukan amalan-amalan soleh. Apa itu amalan soleh? Kita bisa memulai dari hal-hal kecil, sahabat. Misalnya tadi, mengurangi scroll yang tidak bermanfaat. Kita juga bisa menambah amalan-amalan kecil yang bisa bernilai ibadah, terutama di bulan Ramadan yang penuh pahala ini. Allah juga mengingatkan kita bahwasanya kita harus sering-sering merenungi makna dari Al-Quran, agar kita tidak menjadi orang yang merugi, agar hati kita tidak terkunci. Dalam surat Muhammad ayat 24, Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an
Am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Atau hati mereka telah terkunci? Dari ayat ini, Allah mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk banyak-banyak bertadabbur, mengingat Allah, memahami makna Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca huruf per huruf, tetapi lebih memaknai makna dari apa yang tersirat dalam Al-Quran tersebut. Agar kita tahu apa tujuan hidup kita. Agar kita ingat kembali bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah. Dengan banyak mengingat Allah, Allah sudah menjanjikan satu hal, bahwa hati kita akan merasa tenang. Dalam surat Ar-Ra' ayat 24, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Sahabat, janji Allah itu nyata. Karena itulah, mari bersama-sama kita mulai melakukan hal-hal kecil dari mengingat Allah, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah di momen Ramadan ini kita mulai belajar mengurangi scroll yang tidak ada tujuan tertentu, mengisi waktu luang dengan melakukan ibadah, dengan menghadiri majelis ilmu, dan melakukan amalan-amalan soleh. Dan yang paling penting, mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk kebaikan, sarana mencari ilmu, bersilaturahmi, berdakwah. Bahkan media sosial bisa juga menjadi sarana untuk mencari rezeki. Jika ujian di bulan Ramadan ini bisa kita lalui dengan baik, insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih baik nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Ramadan ini menjadi sekolah bagi jiwa kita, yang membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga selepas Ramadan nanti, kita akan terbiasa melakukan hal-hal kebajikan dan yang terutama bernilai ibadah. Akhiran, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.